Sesungguhnya di dalam neraka itu adalah merupakan tempat bagi orang-orang yang sombong itu. Dan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, hingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain, dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lainnya. Nah, kalau seandainya kita berbicara dengan istakbarta ini, kalau seandainya kita perhatikan benar dengan kita menelisik kata pokok, kata utama, kata dasarnya, yang terdiri dari huruf kaf, huruf ba, dan huruf ro itu dalam berbagai bentuk Allah sajikan untuk kita semuanya. Nah, untuk kita memahami Bapak dan Ibu ataupun memiliki khazanah yang lebih luas lagi, apalagi kalau seandainya kita memperhatikan apa yang kita dapati dalam kata istakbarta yang kita baca pada ayat ke-59 kemarin akan memiliki pertautan yang begitu kuatnya dengan ayat ke-60 yang merupakan kelanjutannya yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu ketika Allah menyampaikan alaisa fi jahannama maswal lil mutakabbirin, bahkan dalam neraka bagi orang-orang yang sombong. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa bagaimana sesungguhnya di dalam neraka itu adalah merupakan tempat bagi orang-orang yang sombong itu. Nah, di dalam kata istakbarta itu sendiri kita sama-sama melihatnya bahwa hal ini akan memiliki pertautan yang sangat erat. Ada beberapa di antaranya adalah istakbaro, yaitu Allah menggambarkan bahwa bagaimana ketika seseorang itu melakukan kesombongan itu, ataupun ketika Allah menyampaikan hal ini untuk kelompok yang lebih banyak lagi, yaitu istakbartum. Nah, sama-sama kita bisa melihatnya di dalam ayat ke-34 pada surah Al-Baqarah. Wa iz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah, yaitu ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia, yaitu iblis itu, menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Bahwa di dalam ayat ini, inilah penggambaran pertama yang Allah sampaikan kepada kita semuanya. Inilah yang telah dilakukan oleh iblis yang sebagaimana diriwayatkan telah begitu panjang perjalanan dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kesombongannya yang telah menghancurkan dirinya. Nah, sehingga dari kategori orang-orang beriman, dari makhluk Allah yang beriman kepada Allah, maka kemudian atas apa yang dilakukan dalam keengganan, pembangkangan, dan kesombongannya itu membuatnya berpindah menjadi termasuk orang-orang yang kafir. Nah, begitu juga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan bahwa iblis yang telah mengawali kesombongan itu, Allah pun memberikan contoh-contoh lainnya. Seperti hal yang berlaku dalam perjalanan kehidupan Nabi Musa ketika menyampaikan dakwahnya, ajakan untuk beriman kepada Fir'aun dan kroni-kroninya. Namun ternyata Fir'aun menyombongkan dirinya dan bahkan menganggap dirinya Tuhan. Maka Allah pun menyampaikan di dalam surah ke-28 dalam surah Al-Qasas, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Dan dia dimaksudkan dalam hal ini adalah Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, tentunya kalau seandainya kita memperhatikan ketika kita menanyakan kepada siapapun, apakah seseorang itu akan hidup seterusnya ataukah ia akan menemui ketetapan yang berlaku pada setiap makhluk itu, yaitu untuk kembali kepada Allah, maka ia pun akan mengatakan bahwa ia tidak akan mungkin seseorang itu akan hidup seterusnya. Nah, di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa bagi orang yang ingat bahwa akan kembali kepada Allah, maka tidak akan mungkin dan tidak sepatutnya ia menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyombongkan diri di hadapan manusia pada hakikatnya adalah menyombongkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kesombongan yang diberlakukan terhadap seseorang ataupun sekelompok orang itu
adalah kesombongan terhadap makhluk ciptaan Allah, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, maka apakah mungkin seseorang yang menyatakan dirinya bahwa pasti akan kembali kepada Allah, namun ia melakukan perbuatan yang Allah tidak menyukainya? Nah, maka tentunya hanya orang yang betul-betul beriman dan percaya akan kembali dalam kehidupan akhirat itu kembali dan menjumpai Allah, maka ia akan sangat hati-hati di dalam menelusuri kehidupannya dan terutama menjauhkan segala ekspresi, sikap, dan perilaku yang bisa mengantarkan kepada kesombongan itu sendiri. Nah, begitu juga kalau seandainya Bapak dan Ibu kita memperhatikan bahwa selain daripada ayat yang kita baca pada hari ini di dalam ayat ke-59 pada surah Az-Zumar ini, maka kita bisa melihat pula di dalam surah Shad, di dalam ayat ke-75, maupun kita bisa mengawalinya daripada apa yang Allah sampaikan pada ayat ke-74-nya. Di dalam ayat ke-74 pada surah ke-38 pada surah Shad ini, Allah menyampaikan atas sikap dan perilaku iblis yang telah melakukan pembangkangan dan penyombongan diri itu. Illa iblisa, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Yaitu kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah itu. Dan bahwa ia menyombongkan diri dan ia termasuk daripada golongan orang-orang yang kafir. Nah, kalau seandainya kita melihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, secara seksama, para malaikat serta merta sujud kepada Nabi Adam, yaitu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, sementara iblis membangkang dan ia menyombongkan diri. Ada satu hal yang kita perhatikan di sini, bahwa malaikat melaksanakan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam itu bukan dikarenakan melihat Nabi Adamnya, tetapi melihat siapa yang memerintahkannya. Dalam ini Allah yang memerintahkannya. Dan apalagi cukuplah bagi para malaikat ketika menyampaikan protes seakan-akan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan penciptaan manusia itu dan apalagi menjadikannya khalifah. Namun malaikat begitu pekanya ketika Allah mengingatkannya, maka mereka pun segera menyampaikan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menyampaikan maha suci Allah, bahwa tidak ada ilmu pada mereka, bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui dan Allah maha bijaksana itu. Tetapi iblis tidak demikian halnya. Iblis tidak melihat kepada siapa yang memerintahkan, tetapi iblis melihat kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis merasa lebih hebat daripada Adam karena ia menyangka dan menduga bahwa karena ia diciptakan dari api dan api itu lebih hebat ataupun lebih mulia daripada tanah itu sendiri yang dimana Adam ataupun manusia itu diciptakan. Nah, inilah Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah bahwa betapa bedanya esensinya di dalam ketaatan itu. Bahwa malaikat mentaati, melaksanakan sujud itu karena taat kepada Allah, sementara iblis membangkang dikarenakan ia melihat kepada Nabi Adam, kepada fisiknya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ke-75 pada surah Shad Allah menyampaikan, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqta biyadai astakbarta am kunta minal alin. Allah berfirman mengatakan kepada iblis itu, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Nah, inilah dialog pertama yang kita dapati di dalam Al-Quran yang Allah wariskan kepada kita semuanya di dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah menyampaikan kalimat langsung ini kepada iblis. Nah, tentunya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita dapati bahwa Al-Quran adalah firman-firman Allah yang merupakan petunjuk bagi orang yang beriman dan menjadi pengingat bagi orang-orang yang melalaikannya, apalagi sampai dengan mendustakannya. Nah, maka dalam hal ini, betapa Allah tidak menyukai atas apa yang telah dilakukan oleh iblis. Nah, tentunya bagi kita, setiap ayat yang kita baca ini untuk menjadi iktibar bagi kita. Untuk bisa kita menelisik ke dalam diri kita. Apakah ada sebutir kesombongan itu di dalam diri? Nah, maka kalau saat kita memperhatikan bahwa betapa banyaknya pesan-pesan Rasulullah SAW mengingatkan kepada setiap diri kita agar kita menjauhi
dan waspada untuk tidak sampai kita mengenakan pakaian kesombongan itu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun itu seberat debu. Dan kemudian dalam hadis lainnya, orang yang sombong akan dibenci Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia menjadi pengikut iblis yang mendekam selamanya di neraka. Dan di dalam hadis yang lainnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, hingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain, dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lainnya.